Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Murray Cox, seorang ahli biologi molekuler Universitas Massey, mengemukakan dalam jurnalnya The Proceedings of the Royal Society. Dengan tegas, dia menulis bahwa nenek moyang penduduk Madagaskar adalah orang Indonesia. Murray Cox memimpin penelitian tersebut dan menganalisis DNA mitokondria yang diturunkan lewat ibu dari 2.745 orang Indonesia dengan 266 orang dari 3 etnis di Madagaskar. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sekiranya ada 30 orang perempuan Indonesia yang menjadi pendiri dari koloni Madagaskar sekitar 1.200 tahun yang lalu. Selain itu, terdapat juga tulisan yang menarik tentang hubungan antara Madagaskar dengan orang-orang di Sulawesi pada khususnya, yang mana tulisan ini ditulis oleh Dr. Cyril Hrominick. Dia menyatakan bahwa pada abad pertama sampai dengan abad ke-10, orang-orang Indonesia dari suatu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan membawa buruh ke Afrika Selatan untuk dipekerjakan di perusahaan tambang emas. Sebagian dari mereka terdampar di Madagaskar dan membentuk koloni di sana. Para ahli sepakat mengatakan bahwa kerajaan tertua itu adalah Kerajaan Luwu. Tersebutlah suku-suku seperti Bugis, Makassar, Mandar, dan tentu saja suku Bajo. Robert Dick lebih lanjut menuliskan bahwa suku-suku inilah yang kemungkinan besar adalah para pelaut Indonesia yang telah berhasil menjelajah lautan hingga ke Afrika. Para pendatang dari Nusantara ini kemudian menjadi sangat dominan di Madagaskar, karena penduduk asli daerah itu sangatlah sedikit. Di kemudian hari, datanglah para pendatang dari negara Arab, Pakistan, India, dan Prancis yang membawa buru-buru Afrika berkulit hitam. Kemudian, mereka semua bersatu padu hingga jadilah Madagaskar, sebuah negeri yang terbentuk dari campuran orang-orang yang berasal dari berbagai macam ras yang berbeda-beda. Dalam segi bahasa, memang terdapat beberapa persamaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Malagasy di Madagaskar. Seperti kata 2, 3, 4, dan 5 dalam bahasa Malagasy adalah rua, telu, opat, dan limi. Mirip dengan bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Kemudian, kata anak, mati, padi, selamat, dan tembok dalam bahasa Malagasy adalah anaka, mati, pari, salamat, dan tambuk. Kata tenko dan baratang dalam bahasa Makassar artinya cadik dan tiang. Sedangkan dalam bahasa Malagasy disebut dengan nama tengo dan baratengo. Orang-orang Madagaskar juga sering menyebut kata bajun untuk menggambarkan orang-orang yang ada di atas perahu, yang mana sangat mirip dengan kata bajo. Ada pula kata manda yang disinyalir merujuk pada sebutan orang-orang Mandar atau bisa juga Makassar. Berdasarkan data-data ini, maka saya rasa tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa orang-orang di Madagaskar memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang di Nusantara, utamanya pada suku-suku pelaut di Sulawesi.